Farisi, ada rekan saya yaitu Rahel, ada Feby, ada Bella Dewanti Junaidi, terus ada Rosa, ada Zahra, dan yang terakhir ada Diva Arlanda. Membahas bagaimana lembaga-lembaga kelautan bekerja secara struktur untuk mengatur, memanfaatkan, dan menjaga laut, serta ada pun lembaga nasional seperti KKP, DKP, Bangkamla, TNI AL, dan Polairut berperan sebagai pengawasan dan pengelolaan. Sementara lembaga internasional seperti IMO, FAO, dan ISA menetapkan standar global, di mana isu utama yang muncul adalah tumpang tindih kewenangan dan lemahnya koordinasi antar instansi. Nah, kami mau tanya Pak, di lembaga internasional dan nasional ini, apakah mereka saling berhubungan satu sama lain, ataukah Indonesia ini hanya mengikuti peraturan yang ada di Indonesia itu sendiri, atau memang mereka akan berkaitan dengan internasional Pak? Jadi ini terkait hukum, mau itu hukum nasional dan hukum internasional, kita lihat dulu ruang lingkupnya. Jadi kalau dia di nasional yang kita gunakan ya hukum nasional. Tapi jika ini udah lingkupnya wilayah perairan internasional, mencakupi dua wilayah negara yang berlaku ya hukum internasional. Contoh sederhana, ada di sekalian, misalnya surat persetujuan berlayar. Di Indonesia ada yang namanya kalau kapal umum ataupun kapal niaga dia dikeluarkan oleh Jasa Bandara Kementerian Perhubungan. Nah, dari DKP sendiri, apa langkah dan strategi yang dilakukan untuk mencegah dan mengurangi hal-hal tersebut? Memang benar, untuk menyadarkan orang itu butuh effort luar biasa. Jadi nggak usah jauh-jauh, kalian sendiri mungkin, saya sendiri mungkin untuk mendisiplinkan diri, ada absennya, ada abainya. Apalagi untuk penyadaran. Tetapi di sini kita berupaya untuk melakukan penyadaran, penjangkauan, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil kepada generasi muda. Baik Bu, Pak, selanjutnya di sini saya akan bertanya, di dalam dinas kelautan dan perikanan, gimana cara dinas tersebut memastikan bahwa pengelolaan laut ini sudah dilakukan secara berkelanjutan dan sesuai aturan, dan mungkin jika itu terjadi, apakah dinas perikanan dan kelautan ini memiliki bidang tertentu yang mungkin masyarakat dapat melaporkannya, atau gimana mekanismenya, Pak? Baik, terima kasih. Nah, Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau kecil itu merupakan bentuk pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan yang diatur oleh pemerintah provinsi antara eksekutif dan legislatif, dengan di asistensi atau diverifikasi oleh pemerintah pusat. Selain itu kita juga melibatkan. Izin Pak, saya mau bertanya. Ya, sekarang saya Rahel. Saya ingin menyinggung ke bagian pertambangan Pak. Kita tahu kan, khususnya di pulau kita, masyarakat sendiri mata pencahariannya ada di kelautan dan ada di pertambangan. Tadi kiri kita pun harus mendukung keduanya ya Pak. Nah, untuk memastikan pengelolaan laut tetap berkelanjutan di tengah meningkatnya aktivitas pertambangan sendiri, gimana sih upaya Dinas Kelautan dan Perikanan Pak untuk izin pertambangan? Kita tahu kalau izin pertambangan itu kan ada yang mengurusnya, itu ada IUP, ada Kementerian SDM. Nah, sejauh mana DKP punya wewenang untuk itu Pak? Biasanya juga saya tahu DKP bisa memberikan amanah atau rekomendasi untuk pertimbangan teknis, bukan untuk izin itu. Tapi sejauh mana DKP punya wewenang untuk pertambangan di laut? Baik, untuk pengelolaan kelautan pesisir dan pulau kecil seperti yang tadi sudah disampaikan, ada peraturan itu Perda Nomor 3 Tahun 2020 seperti
seperti yang disampaikan ada 11,2% itu adalah zona pertambangan. Nah, basisnya zona ini adalah izin usaha pertambangan yang sudah diterbitkan sebelum ada pengaturan ini. Jadi memang terlihat mungkin nanti kalau dibuka ada zona-zona tambang di situ. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Pulau Bangka Belitung sebelum Undang-Undang Cipta Kerja kewenangan pemberian izin lokasi perairan yang tadi sudah saya sampaikan, kesadaran dasar perizinan berusaha itu ada dua tadi ya, PKKPL untuk di laut dan persetujuan lingkungan. Nah, kalau dulu sebelum Undang-Undang Cipta Kerja namanya izin lokasi perairan. Nah, izin lokasi perairan ini dulu menjadi kewenangan dari pemerintah Provinsi Pulau Bangka Belitung. Jadi siapapun yang memanfaatkan ruang laut secara menetap lebih dari 30 hari wajib memiliki sebelum Undang-Undang Cipta Kerja namanya izin lokasi perairan, kalau sekarang namanya PKKPL. Kalau dulu ILP menjadi kewenangan pemerintah provinsi, setelah Undang-Undang Cipta Kerja menjadi kewenangan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dasar pemberian izin itu adalah Perda Nomor 3 Tahun 2020. Dalam konteks potensi laut Bangka Belitung, bagaimana langkah nyata untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi dan konservasi lingkungan? Dan apa mekanisme pengawasan terhadap program kelembagaan di bidang kelautan? BKP di sini sudah mencatatkan, bukan mencatatkan lagi, sudah menetapkan 5 kawasan konservasi yang intinya adalah kita ingin melakukan perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan. Jadi kalau adik-adik dengar terkait konservasi itu nanti definisinya berbeda, konservasi yang di daratan dengan konservasi yang di lautan. Nah, saya tanya dulu, hutan konservasi boleh nggak dimanfaatkan? Hutan konservasi ini yang nanya, saya balik lagi yang nanya ya. Boleh nggak? Bisa nggak dimanfaatkan hutan konservasi? Kan ada hutan lindung, ada hutan produksi, ada hutan konservasi itu. Tergantung ya? Tergantung yang mengelola. Jadi hutan konservasi ini tingkatannya adalah lebih tinggi daripada hutan lindung. Jadi dia tidak boleh diapa-apakan. Gitu. Berbeda halnya dengan kawasan konservasi yang ada di laut, justru harus dimanfaatkan. Jadi bukan hanya sekedar dilindungi dan dilestarikan, tetapi harus dimanfaatkan. Kawasan konservasi itu dibilang istilahnya apa? Sukses apabila dia bisa memanfaatkan kawasan konservasi itu untuk tingkat kemakmuran masyarakat di sekitarnya. Jadi baik nelayannya, pembudidaya, terus kelompok pariwisata, kelompok ngolah, dia harus memanfaatkan itu, tetapi dengan berkelanjutan. Jadi selain kita melindungi target yang sudah kita tetapkan, kita harus melestarikan dan juga harus memanfaatkan kawasan konservasi itu untuk sebanyak-banyaknya untuk kemakmuran si masyarakat di sekitar kawasan konservasi.